Ya teman-teman, kembali lagi dengan saya Dikicu. Kali ini gue mau review motor lagi, mau ngasih riding impression. Jadi ini motor yang menurut gue tampilannya agak mau geluk ya, tapi mesinnya kecil, hanya 125 cc ya, tapi 2 tak. Oke, langsung kita lihat motornya. Ya teman-teman, jadi di sini gue udah sama motornya Aprilia RS125 tahun 2011. Jadi kalau kita lihat nih motornya memang menurut gue sporty banget bentuknya, segala macamnya. Pokoknya ini balap abis lah pokoknya. Nah, speknya pun juga gak main-main. Jadi kita lihat dari depan ya. Kita coba review dari brakesnya, dari remnya. Pengereman dia sudah pakai master rem, masih aksial. Cuman kalau dilihat di sini, dari sini sampai sini, itu dia udah pakai selang rem braided, udah pakai yang anyaman besi. Terus di sini juga ini kalipernya udah radial ya. Ini Brembo tapi di rebadge di Aprilia. Terus ini cakram full floating dari Sunstar 320 mm dan udah pakai Asep Down. Nah kita lanjut ke rem belakang ya. Jadi di rem belakangnya dia pakai piringan 220 mm, udah pakai kaliper Brembo juga dan selang rem braided. Terus, nah, lihat kan di sini ada knalpot sebelah kiri, itu beda nih. Motor-motornya biasanya sebelah kanan, di sini sebelah kiri. Karena, nah, gear di kanan, jadi kebalik nih dia. Rem sebelah kiri, gear sebelah kanan. Suspensi belakang biasa ya, dia nggak pakai tabung ya. Nah, lalu motor ini juga terkenal dengan bobotnya yang ringan ya. Berat total cuma 124 kg. Nah, salah satunya bikin ringan adalah rangka ini. Rangka ini pakai aluminium twin spar. Di sini tertera, berat rangkanya hanya 9,7 kg. Oke. Lalu juga pakai swing arm berbahan aluminium juga. Jadi motor ini dengan power sekitar 28 horsepower dan bobotnya cuma 120 kg, power to weight ratio termasuk besar ya. Terus ini juga salah satu pembeda bobotnya nih, tangkinya terbuat dari plastik. Ini kondom. Di dalam tangki juga terbuat dari plastik juga. Jadi bahan-bahan metalnya atau logamnya juga gak terlalu banyak, sehingga kontribusi juga biar motornya tetap ringan. Nah lalu bagian paling istimewa dari motor ini adalah mesinnya ya. Mesinnya ini bukan in-house dari Aprilia langsung, tapi dari Rotax Jerman atau Austria. Nah, jadi yang unik adalah motor ini mesinnya sudah build untuk kencang gitu. Dan misalkan nih, biar bisa berputar kencang, ini dia cuma 600 cc olinya. Di sini kelihatan ya. Dia nggak banyak-banyak. Filter udara udah pakai KNN ya. Lalu di sini juga kelihatan knalpotnya sudah tidak standar ya. Ini knalpotnya adalah pakai Proud Aero, terus pakai silencer karbon Castel. Terus footpacknya juga di sini nih, footpack aslinya bentuknya udah kayak footstep apa ya, footpack balap gitu. Jadi memang dia udah mundur kayak gini nih, memang buat balap sih motor ini ya. Nah motor ini kan 2 tak, jadi harus pakai oli samping. Oli sampingnya di sini nih, pakai pompa. Ini adalah tabung oli sampingnya dan cara ngisi dari sini. Ini adalah lubang pengisi oli samping. Nggak bisa dilihat ya, bukanya susah. Oke. Nah lalu nih area speedometer kita lihat. Nah jadi speedometer sudah digital ya. Sini ada trip meter. Lalu ada bisa di setel ini jam ya. Terus ini ada voltase aki. Ini ada lap time. Di sini ada odometer 25.000 sudah menempuh. Terus kita coba nyalain coba ya. Dengar dari bunyinya aja, ini motor udah garang banget, udah mati. Apa ya namanya, dari bunyinya gue udah ngerasa nih motor walaupun cc kecil tapi powernya gede gitu. Lebih baik kita langsung coba aja gimana, sambil gue cerita lebih jauh tentang motor ini. Yuk. Nah ini gue udah ready untuk nyoba motornya. Coba cek. Wah bunyinya sangar banget cuy. Ini nggak pergi juga biasa ya. Gue G1 nya tekan ke bawah, 2 sampai 6 nya ke atas. Jadi nggak GP shift. Tes dulu Pak ya. Wow.
Oke, kita harus ke jalan. First impression yang pasti kerasa adalah ini nunduk banget. Jadi kalau misalkan jarak jauh rasa super pegel ya. Wow. Oh. Gila, larinya enak banget bro. Gile. 125 cc two stroke kayak gini sih. Buat gila. Remnya juga gokil, remnya sama pakem bro. Wow, mantep banget motor, gila. 125 cc kayak gini mah. Tapi gue rasa ya ini kalau misalkan settingan yang lebih optimal masih bisa lebih mantap lagi nih atasnya nih. Gokil. Oke, jadi kita bahas sedikit tentang motor ini ya. Motor ini adalah generasi terakhir Aprilia RS 125 yang 2 tak ya. Jadi ini adalah generasi keempat gitu. Nah, generasi sebelumnya itu punya power 34 horsepower. Nah, tapi motor yang terakhir ini dari R125 ini powernya hanya 28 horsepower. Jadi di restrict karena ada kebijakan Euro 3 dari Uni Eropa ya. Jadi motor-motor yang beredar di pasaran Eropa harus memenuhi standar Euro 3. Nah, termasuk motor ini salah satunya. Jadi powernya harus di Oke, lanjut. Jadi motor ini juga harus ikut kebijakan Euro 3 sehingga powernya diikat juga gitu. Yang mestinya 34 potensinya bisa jadi cuma 28. Nah, salah satu yang menjadi pembeda sama generasi sebelumnya adalah karburator ya. Karburatornya yang generasi sebelumnya itu pakai 34 Delorto 34 mm. Jadi 34 tuh gede banget buat 125 cc ya. Nah, pakai yang motor ini cuma pakai 28. Jadi memang tadi lagi powernya kekat banyak ya. Dari 34 HP jadi 28 HP itu sekitar 6 HP gitu. Itu lumayan sih. Kayak lagi. Nah, di situ agak nahan tuh. Di 9,5. Ini kalau settingannya bagus, dari setting enak. Wow, remnya gokil ya, bikin pede sih ini. Haha, gila. Ini motor menurut gua settingannya masih belum dapat atasnya. Jadi di sekitar 10.000 tuh masih agak nahan, 9,5 10.000. Mestinya dia lebih plong gitu. Nah, kalau ini lebih plong, dia bisa punya top speed di atas 160. Tapi dari tadi gue nyoba mungkin 120 nya susah nih. Pertama pasti karena bobot gue 78 kilo. Pertama, dan kedua settingannya belum maksimal. Tapi gue bisa ngerasa banget ini motor gokil sih, powernya gede. Handlingnya, kalau handling untuk lurusan kayak gini stabil, menurut gue ini stabil banget loh. Motornya ajak gitu loh. Bukan motor yang enteng gitu, ini motor yang sturdy gitu, yang sterak gitu rasanya. Dan meskipun masih kecil ya, tapi kalau ngeliat nih kayak gini nih, ini tangkinya gede banget, bikin lo kayak ngerasa ini naik moge gitu. Udah gitu ngelihat kayak batang shockbreaker apa namanya ini, upside down-nya, segitiganya juga, terus stang underjok begini,
Rasanya kayak naik moge bro. Gila. Tuh, bunyi mesin itu sangar banget. Tuh. Oh, mantap gila. Mantap, mantap, mantap. Ini 80-an gitu, kayak lari 100 tuh nggak lo di motor lain tuh rasanya. Ya untuk mesinnya, jadi mesin ini, mesin yang dipakai Aprilia 125 ini adalah produksi dari Rotax. Rotax itu adalah brand ya, brand dari Jerman yang kemudian operasional dipindahkan ke Austria, lalu dibeli oleh perusahaan namanya BRP. BRP itu singkatan dari Bombardier Recreational Product, itu dari Kanada. Jadi sekarang namanya adalah Rotax BRP. Nah, tipe yang dipakai di mesin ini adalah Rotax 122. Nah, Rotax ini yang bikin spesial sama mesin ini adalah si Rotax ini adalah produsen mesin-mesin high performance. Jadi dipakai di go-kart. Mungkin kalau pernah lihat ada kelas go-kart namanya kelas Rotax Max. Nah, itu dia pakai mesin Rotax seperti ini juga. Terus sekarang Rotax juga dipakai di mesin-mesin seperti recreational products, misalkan kayak ATV atau jet ski gitu-gitu. Dan salah satunya mesin ini juga dipakai oleh KTM gitu. Terus BMW juga pakai beberapa di produksi oleh Rotax. Ini jadi enak banget, mesinnya kenceng. Tanpa ditak-atik udah kenceng motornya. Bohong gua, ini stabil banget motor. Di BSD ini jalannya agak bumpy ya di straightnya, cuman gue pede pakai ini, gila. Jadi beda, even sama Ninja RR pun. Gue pernah pakai Ninja R narik di sini dan pakai Ninja R narik di sini juga. Itu buat gua ini jauh lebih stabil, jauh lebih pede bawanya gitu buat high speed. Gokil, gokil. Nih motor kecil paling maksimal ini. Gila. Aprilia RS 125. Jadi untuk riding impression sementara sampai sini dulu, karena motornya juga nanti masih akan mau disetting lagi ya. Nanti mungkin di next vlog kita akan vlogin motor ini pas lagi disetting. Oke teman-teman, thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe, like kalau suka, dan kalau mau nanya silahkan komen di bawah, dan jangan lupa share video ini. Terima kasih. Oke, Dikicu cabut dulu. Ciao.